Boleh Tapi tahu nggak, misalnya ancamannya seperti apa? ancaman bunuh, gue kalau lihat di luar Oh udah ya habis Allah. tuh kayak gitu. Oh my God. Dan enggak. Enggak. Dia bilang aku nggak lulus mutkin, tapi dia mengakui bahwa aku hafal Quran. Oh iya Nah, iya. dan rumahnya tuh tetap dia kasih, Dia tapi aku tak kasih itu artinya apa? dia tetap menyatakan tetap mau memberi rumahnya, tapi aku tolak. Sebenarnya sih beliau bilang saya punya rumah 9 gitu. Itu kasih aja ke syekhnya gitu. Yang hafalannya lebih baik, bacanya lebih bagus gitu. Buat aku nggak usah gitu. Oh my God. Gitu. Jadi Anda nggak dapat rumah? Enggak. Dan dia cerita bahwa dia terprovokasi. Siapa? Orang yang menantang aku. Bukan yang menantang, yang marah-marah itu loh. Oh, iya. Yang ketika Anda akan diuji itu pada hari, saya nggak tahu tanggal berapa kan? Itu Anda baca-baca dulu nggak? Ngapal-ngapalin nggak di rumah? Harusnya gitu ya, tapi enggak. Enggak ya? Enggak, abang aku juga ngingetin terus, ayo Qurannya buka gitu. Luar biasa. Saya lagi-lagi udah tadi kagum karena Anda hafal, sekarang saya kagum karena Anda bisa-bisanya mengatakan bahwa enggak, saya nggak terima rumah hanya karena saya hafal. Ya itu kan, aku juga akan merasa bersalah kalau aku mengambil rumah itu, karena aku merasa aku mengeksploitasi kemarahan dan kenaifan orang itu. Karena dia cerita dia tuh terprovokasi. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan sebuah, kita tentu masih ingat dengan siapa Mbak Kumaila tersebut yang sempat membuat heboh ya, sempat membuat heboh di media sosial mengenai sikap beliau Mbak Kumaila ini yang katanya hafid Quran, hafal Quran, tapi tidak berjilbab dan pakaiannya mungkin bisa dikatakan terkesan buka-bukaan ya, walaupun masih dalam koridor kesopanan, tapi memang hal semacam itu tidak pantas ya, tidak pantas. Dari peristiwa-peristiwa itulah, karena dari sikapnya yang kontroversial, yang membuka aurat dan sebagainya, inilah yang akhirnya mengundang tanda tanya. Apakah betul katanya kok Mbak Kumaila ini katanya hafid Quran, itu hafid beneran atau tidak? Nah, dari situ kemudian ada yang menantang bahwa kalau seandainya Kumaila ini kok memang hafid Quran mau dikasih hadiah rumah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kita memandang seseorang itu janganlah kita itu memandang dari penampilannya, casingnya ya. Tolong jangan dilihat dari penampilan casingnya ya. Tidak semua casing yang kelihatan rapi, bagus, berjilbab dan sebagainya itu terus kemudian orang itu betul-betul orang yang agamis, perilakunya sebenarnya memang dalam kesehariannya itu betul-betul mencerminkan agama Islam, belum tentu juga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak saja dari wawancara antara Mbak Kumaila ini dengan Bapak Ade Armando. Di situ tampak sekali jelas bahwa sikapnya Mbak Kumaila ini yang begitu mulia sekali ya. Begitu mulia sekali. Jauh sekali dari apa yang gosipkan, apa yang diperbincangkan, apa yang dituduhkan orang-orang yang benci dengan beliau ya. Bisa kita simak ini buktinya. Halo Kumaila. Halo Bang Ade. Kita mulai dari kabar yang saya dengar nih tentang kamu ya. Kabarnya ada berita bahwa kamu baru aja dapat rumah gara-gara bisa membuktikan kepada orang yang mengujimu tentang kemampuanmu menghafal Quran. Itu betul? Gini ya, sebenarnya kan jadi awal ceritanya itu kan ada orang yang bilang ini nggak mungkin semacam ini, nggak mungkin ini hafal Quran, paling cuma hafal berapa surat Kamu ya? aja. Arahnya ke aku. Iya. Nah, dia bilang kalau misal benar hafal Quran nih saya kasih rumah. Nah, Oh. sebenarnya orang yang kayak gitu tuh banyak yang, oh ini tes dulu nih ya, ini gua tantangin lu, tes dulu. Dan sebenarnya setelah tantangan itu ada juga nanti saya beliin mobil yang kayak gitu itu. Ada juga itu? Ada juga, saya kasih kebun berapa hektar gitu. Nah, sebenarnya secara umum tuh aku mengabaikan. Nah, saat itu kan aku lagi iseng. Jadi aku screenshot, habis itu aku kasih lampiran ijazah tahfidz aku yang menyatakan bahwa aku Ijazah apa itu? hafal Quran. Ijazah tahfidz, ijazah yang menyatakan aku tuh hafal Quran. Terus? Nah udah gitu
Kamu pasang di medsos nih ya? Pasangan di medsos. Nah, sebenarnya sebelumnya tuh juga pernah ditantangin netizen secara random untuk dites baca Quran. Jadi aku live, terus yang nantanginnya masuk live, terus dia ngasih aku soal, terus aku jawab. Nah, terus ada salah satu cuplikannya aku masukin di Instagram. Nih, aku udah pernah dites sama ini gitu. Kalau misalnya Anda mau ngetes saya langsung juga boleh. Gitu. Nah, kayaknya beliau jadi banyak ya. Ini jadi drama kan. Ini juga penyesalan aku ya. Aku tuh sebenarnya nggak suka sensasi sama drama gini. Ini gara-gara aku iseng. Biasanya tuh kalau orang udah nyeret-nyeret drama tuh aku abaikan gitu. Aku pengen drama tuh yang apa? Yang drama tuh yang mananya sih? Bagian tes Quran itu kan gimmick-gimmick yang sebenarnya tidak menyentuh substansi ya. Itu kan cuma itu bukan edukasi gitu. Nah, aku tuh orang mentes apakah kamu memang hafal Quran atau tidak. Itu menurutmu itu drama aja. Itu drama dan ketika aku menanggapinya waktu lagi live beberapa kali itu aku menanggapi netizen secara random. Itu karena ya aku iseng aja. Ya udah ayo gitu, ayo live sekarang gitu. Oke, terus live. Ya, terus live gitu. Itu ada juga cuplikannya aku masukin di episode mitos penghafal Quran gitu. Ada di Forbidden Question. Akhirnya aku naikin gitu. Tapi itu timing produksinya sebelum ada yang menantang hafal Quran ini, ada yang menantang ngasih kompensasi rumah. Oh, gitu. Oke. Nah, kayaknya yang mau ngasih rumah jadinya ini juga jadi diserang netizen juga kan. Ini ayo kasih rumah gitu. Oh, terus, sorry, agak loncat nih ceritanya. Jadi akhirnya benar, kamu dites Quran oleh orang yang bilang kalau kamu bisa hafal Quran. Akhirnya kita janjian. Cuman kan gini ya, masalahnya aku kan sering menjalani tes hafal Quran dengan berbagai metode. Ada yang bentuknya kompetisi ada. Nah, tapi kan kalau kompetisi itu bentuknya aku ada kompetitor nih. Jadi yang menang adalah yang paling baik. Atau aku tes hafal Quran di lembaga tahfidz gitu. Implikasinya adalah apakah aku lulus atau enggak. Dan kayak ujian lah ya. Benar, kayak ujian. Kalau aku lulus nilainya itu mungkin A gitu atau B atau C gitu. Nah, ijazah aku terakhir aku tuh A gitu, mungkin maksudnya lancar gitu. Nah, setelah lulus kuliah kan sebenarnya nggak pernah ada lagi yang ngetes aku secara serius ya. Nah, udah gitu itu pertama kan bingung nih rulesnya gimana gitu. Sama si orang ini. Udah gitu ini beneran serius. Sebenarnya kalau misalnya mau cancel tuh nggak apa-apa, aku nggak akan nagih karena orang yang ngubungin aku. Jadi ya udah mau kapan dites. Aku bilang aku bisa di rentang tanggal segitu. Terus jadilah. Aku nanya rulesnya gimana. Waktu itu dia bilang rulesnya sama maknanya dan tafsirnya. Terus aku bilang kan itu tidak membuktikan aku hafal Quran ya. Kalau tujuannya hafal Quran, tapi ya udah gas aja, atur aja kayak gimana. Maksudnya udah baca, terus harus juga bisa menjelaskan. Mungkin ya. Tapi pas prakteknya sih nggak cuma hafalan aja sama tanya tentang surat-surat gitu. Nah udah gitu jadilah hari H itu. Sebenarnya aku tadinya mau mundur tapi lebih karena mengkhawatirkan keselamatan aku gitu. Dan kenapa? Menjelang itu aku dapat banyak banget ancaman aja sih, ancaman karena aku ngaku hafal Quran mungkin. Aku kamu menghafal Quran dan orang tahu marah. kemarahannya karena apa ya, bisa jadi karena konten-konten yang lain, tapi di momen itu banyak sekali kemarahan yang tertuju kepada aku gitu. Dan aku takut ini ada ancaman nyatanya sama keselamatan aku. Boleh tahu nggak misalnya ancamannya seperti apa? Ancaman bunuh. Gue kalau lihat di luar udah habis loh kayak gitu. Oh my God. Dan kayak gitu ke aku banyak, Bang De. Nah udah gitu, jadi aku bilang aku mengkhawatirkan keselamatanku. Jadi ya udah akhirnya minta di tempatnya jangan diumumkan gitu. Ya udah gitu. Tempat ketemunya itu ya jangan diumumkan gitu. Tapi udah ada yang ngetes itu kayak juri MTQ internasional atau semacam itu ya, atau imam Masjid Al Jabar. Emang kayaknya orang yang beliau juga cerita suka ikut MHQ. Kayaknya ikut MHQ di luar negeri. MHQ itu semacam kompetisi hafal Quran. Aku juga dulu waktu kecil suka ikut. Tapi pas udah dewasa enggak. Jadi kali ini si juri MHQ itu juga ingin ikut dalam pengujianmu? Dia jadi pengujinya. Jadi diminta orang yang nantangin aku itu jadi pengujinya. Oke. Karena memang yang nantangin aku bilang dia kesulitan melafalkan
melafalkan Al-Quran gitu. Karena Orang yang menantangmu sendiri, yang menantangku sendiri tuh beliau mualaf Cindo gitu. Jadi emang mualaf beliau Cindo. bilang lidahnya tuh agak sulit melafalkan gitu. Jadi dia minta orang lain. Orang lain itu adalah juri MHQ betul, tuh. dan orang Arab, orang keturunan Yaman gitu. Jadi memang sangat fasih. Ya. Begitu. Ya udah diuji. Dan soalnya bagus-bagus banget. Bagus tuh apa sih? Susah. Susah Itu dalam arti gini. Wahyu, ayat-ayat Quran itu kan banyak sekali kemiripan. Banyak sekali kemiripan dalam hal struktur atau penyusunan kata-kata. Dan soal-soal yang diambil itu tricky. Dan di awal dia memang bilang ini ayat-ayat yang banyak kemiripan, jadi wajar kalau misalnya aku tidak menjawab dengan tepat gitu. Dan ini biasanya soal-soal yang dikasih di MTQ internasional gitu. Aku kesulitan, error rate aku tinggi. Beda diuji sama beliau sama diuji sama netizen random. Netizen random ini nggak tahu titik kelemahan penghafal Quran di mana. Jadi dia pilih yang relatif lebih mudah kali ya. Lebih nggak tahu mau pilih yang mana sih. Ya. Nah sedangkan kalau beliau ini kan penghafal Quran juga. Jadi tahu nih titik kelemahan penghafal Quran tuh di bagian-bagian mana. Oke. Ya aku kena, maksudnya aku juga kan tidak pernah, maksudnya dalam berbagai kesempatan aku selalu menyatakan iya aku hafal Quran tapi hafalanku tidak sempurna gitu. Kamu selalu mengatakan itu ya? Aku selalu mengatakan itu. Nah tapi kayaknya di persepsi masyarakat yang namanya hafal Quran tuh berarti hafal sempurna gitu. Kayaknya di persepsi mereka yang namanya mutkin tuh sempurna kayak kaset gitu. Karena mutkin tuh lancar, lekat. Perfect lah ya. Tapi sebenarnya nggak perfect. Kalau misalnya di lembaga tahfidz, mutkin itu ada bracketnya. Ya entah mungkin bracket 80 sampai 90 itu mutkin gitu. Ada kriteria, ada indikator-indikator yang bisa dinilai. 80 pun masih mutkin gitu ya? Iya. Iya. Nah cuman kayaknya masyarakat nih mikirnya mutkin itu sempurna kayak kaset. Karena ada yang ngirimin aku ini mail, ada yang ngeritik bacaannya. Aku kira dia ngeritik apa, ternyata dia ngeritik aku kayak lagi ngambil nafas mikir, dia bilang nih udah mulai hilang nih hafalannya. Atau kayak misalnya aku ngulang-ngulang gitu kayak waladzi atahina, aku sambil mikir kan nih nggak mungkin ya. nih dia gitu. Kayak udah gitu. Nah, di lembaga aku belajar nggak gitu. Aku tuh dapat banyak sekali caci maki. Ini sebelum ini ya? Setelah ini justru. Sesudah. Karena video tesnya ini udah tayang. Ditayangkan betul. oleh? Ditayangkan oleh yang nantangin. Meskipun sebenarnya ini tanpa persetujuan aku ya. Jadi setelah tes itu kita sepakat untuk tidak menayangkan. Kita cuma ngasih tahu rilis aja ini udah tes, terus ya udah gitu. Iya. Dan setelah tes dia bilang, dan sebelum tesnya juga dia bilang karena nanti gimana pun dia tetap berencana mau ngasih karena sebenarnya kan aku hafal Quran, jadi kayak ya udah tes aja. Jadi buat dia oke ya, hafalanmu udah oke. Dia bilang bagaimanapun Anda lebih baik dari saya gitu. Saya memang mengagumi orang-orang yang hafal Quran. Terus kan tesnya tuh harus mutkin. Nah mutkin ini kan kalau di lembaga tahfidz ada indikatornya. Yeah. Cuman kan kalau kemarin kan ya udah gitu aja. Dan aku juga aku partisipasi aja gitu. Dan sejak awal aku nggak berniat untuk mengambil rumah itu, Bang Ade. Nah itu tuh bagian dari iseng yang aku sesali karena menjadi sensasi panjang, jadi perbincangan gitu. Itu cuma kayak aku usil gitu loh. Harusnya aku nggak usah usil. Tapi gini, pertama, jadi Anda tuh akhirnya menurut si Cindo ini, mualaf ini, kan dia yang menjanjikan rumah ya? Iya. Dia bilang, oke, Anda lulus mutkin. Enggak. Dia bilang aku nggak lulus mutkin, tapi dia mengakui bahwa aku hafal Quran. Oh iya. Nah, dan rumahnya tuh tetap dia kasih. Tapi dia tak kasih itu artinya apa? Dia tetap menyatakan tetap mau memberi rumahnya. Tapi aku tolak. Sebenarnya sih ada hal-hal kayak waktu awal dia menyatakan kan nanti bilang nanti saya akan datang bersama notaris bla 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 gitu. Tapi kan pas datang kan nggak sama notaris, sama penguji, dan nggak apa-apa gitu. Maksudnya sebenarnya aku benar ini tuh cuma iseng doang. Kamu nggak nanya mana notarisnya gitu? Enggak, aku nggak pernah nagging apa-apa. Bahkan yang nagih tanggal juga beliau gitu. Oke. Dan kalau misalnya di hari H nggak ada follow up gitu, aku juga nggak akan nagih. Karena sebenarnya yang repot bagian sana gitu. Karena beliau tuh orang Bandung, berarti kan harus ke Jakarta, harus nyiapin waktu buat ketemu aku. Dan aku sendiri juga kan sibuk ya. Jadi kalau aku bisa pakai waktu untuk melakukan kegiatan lain juga lebih baik buat aku gitu. Nah terus udah video rilis, apakah gini loh? Jadi begitu dia bilang dia menawarkan atau dia menjanjikan akan memberikannya kepadamu rumah itu
itu langsung Anda mengatakan nggak usah atau gimana? Iya, aku sebenarnya aku juga berniat untuk menolak gitu. Nggak usah. Sejak awal. Iya, sejak awal. Dan Iya. aku bilang habis pas dia bilang ngasih, nggak usah buat aku, mending buat syekhnya aja, buat yang nguji aku, yang hafalannya lebih, Oh, yang hafalannya lebih baik. ya, yang Terus tadi kan, Yaman itu. terus kan beliau bilang saya punya rumah 9 gitu. Itu kasih aja ke syekhnya gitu. Yang hafalannya lebih baik, bacaannya lebih bagus gitu. Buat aku nggak usah. Gitu. Oh my God. Gitu. Jadi Anda nggak dapat rumah? Enggak. Dan ya jadinya terus cuman menariknya gini, kritisisme itu banyak banget ke aku tentang kayak Setelah selesai nih ya? setelah selesai dan setelah videonya rilis, dan itu juga aku tuh cuma pengen ini selesai kan, tentang hafal Quran ini. Kayak aku tuh nggak butuh validasi netizen ya, maksudnya aku udah lulus dari institusi tempat aku belajar, ya udah berarti kan aku diakui oleh guru-guruku. Terus aku juga salah satu kritik aku kan adalah bahwa hafalan Quran di Indonesia tuh tidak ubahnya seperti talent show. Nah, sekarang aku dengan tes sana, tes ini termasuk jadi tes Bang Ade, lama-lama aku jadi ngerasa, lah, aku ini adalah part of the circus gitu, aku mau nyet sirkusnya sekarang gitu. Dan itu tuh, Maaf ya. nggak apa-apa gitu. Cuman setelah itu banyak banget kritik ke aku, kritik ini hafalannya kacau balau, berantakan gini. Padahal itu adalah aku sebagai penghafal Quran dan aku yang belajar tahfidz dari kecil, aku jadi rindu guru-guru aku, sumpah. Aku jadi menyadari bahwa orang-orang yang kompeten dalam yang punya kapabilitas dan kapasitas dalam menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, mereka tuh rendah hati sekali. Aku tuh tidak pernah mendapat kritik jahat loh dari guru-guru aku, meskipun aku tidak lancar atau apa, dan dari teman-teman ya? aku dari dulu tidak pernah. Nah, cuman ini ribuan netizen ini yang mencaci maki aku sangat yakin mereka mungkin nggak bisa baca Quran. Kedengeran nggak ini nih? Kedengeran nggak nih? Aku hampir yakin, aku nyaris yakin mereka tidak bisa baca Quran, makanya tidak bisa memberikan kritik secara adil. Dan aku curiga, sebenarnya ya, statistically speaking, aku tahu orang yang hafal Quran itu sangat langka, apalagi orang yang hafal dan paham itu sangat langka. Dan jadi fairly speaking, statistically speaking, aku sebenarnya masih top few percent. Cuman kan top few percent tuh di Indonesia, ini supaya penonton jelas nih ya, top few percent itu adalah dari semua orang, dari semua muslim Indonesia, kamu tuh menempati yang bisa baca Quran itu aja udah sedikit, yang bisa hafal lebih sedikit lagi, yang hafal semua itu lebih langka lagi, yang belajar Quran secara formal itu jauh lebih sedikit lagi gitu. Kamu yang itu? Iya. Artinya ini, kamu jelas bisa baca, kamu jelas menghafal, kamu jelas menghafalnya semua. Seluruh lah kira-kira ya. Mungkin ada di sana sini salah, tapi seluruh. Dan kamu juga belajar tentang apa artinya, apa tafsirnya. Secara formal. Dan proses wisuda Quran pertama aku itu kan ketika umur aku 12 ya. Itu kan aku baru bisa wisuda setelah aku baca Quran secara bilghaib, secara nggak lihat. Aku lupa apakah itu satu kali duduk atau 2 kali duduk gitu. Dan setelahnya pas SMP aku pernah. Satu kali duduk, 2 kali duduk tuh apa ya? Jadi udah diam aja di sini, Bismillah, hatam gitu. Kalau 2 kali duduk? Separuh Quran dilanjut lagi besok. Kalau kamu yang mana? Aku agak lupa, ada pernah 2 kali duduk, pernah 1 kali duduk. Okay. Aku lupa yang pertama kali itu aku 1 kali duduk atau 2 kali duduk. Pas SMP juga aku di wisuda di pesantren Quran lain karena waktu itu tabarukan. Terus yang ketiga juga terjadi lagi, dan yang terakhir yang terakhir itu yang paling militer disiplinnya itu waktu di kampus. Waktu di kampus. Jadi kamu 4 kali pernah menjalani ujian itu. Pernah sedisiplin dan seserius itu ya. Tapi yang setelah dewasa kan ketertarikan aku mulai meluas ke banyak hal gitu. Aku tidak fokus di hafalan secara ketat gitu. Malah kan aku mengkritisi itu, kenapa anak-anak tuh harus diberikan disiplin seperti itu. Nah, masyarakat yang marah sama aku, ini mereka juga tidak hafal Quran. Kamu yakin lah ya? Enggak juga nih. Ini asumsiku. Menduga ya? Karena kalau misalnya mereka hafal Quran, mereka akan tahu bahwa maksudnya itu tuh udah bagus enough.
Dan hafalanku tuh tidak hilang, tapi apakah pas tes masih dituntun? Iya. Iya. Dan memang soalnya susah. To be fair, itu soalnya susah. Memang si gurunya, si pengujinya ini Pinter memilih milih bentuknya tuh soalnya. gimana sih? Jadi Kayak Bang Ade waktu ngasih aku ayat kursi terus aku Iya. lanjutin. Kayak gitu. dia baca dulu, Terus dia aku terus dia lanjutin. berhenti. Kamu tinggal melanjutkan. Betul. Nah, kalau waktu Bang Ade kan ngasihnya gampang tuh, ngasih ayat kursi. Ngasih surat Al-Maidah. Iya. Meskipun di soal yang menurutku gampang juga, aku masih Ada salahnya. gagal juga. Iya. Nah, tapi gagal dalam ujian tahfiz itu bukan gagal yang gagal ya. Segagal-gagalnya gagal yang ngulang gitu, atau C. Dan untuk santri tahfiz gitu atau orang yang belajar tahfiz, hal itu tuh biasa, bukan hal yang perlu dipermalukan dan perlu dicaci maki. Iya. Betul. Dan apa namanya? Orang tuh kayaknya pada marah karena aku mengaku hafal Quran. Nah, bagian itu kan fakta ya. Maksudnya itu kan Saya bilang orang marah karena Anda mengaku hafal Quran. Kenapa marah? Karena aku tidak sesuai ekspektasi mereka. Mereka Begitu, expect-nya apa sih dari kamu itu? kayaknya harusnya tuh jadi harusnya pakai kerudung. Oh iya. Dan tidak membuat konten-konten yang menggunakan kerangka di luar akidah gitu. Aku kan kalau pendekatannya dalam membuat konten kan kebanyakan pakai skeptisisme ya. Kalau orang yang beriman, betul. Orang beriman kan sangat menjaga diri dari mempertanyakan karena takut merusak akidah gitu. Maaf, saya koreksi sedikit. Saya orang yang beriman. Saya nggak punya masalah sama sekali. Ada yang kayak gitu. Iya. Tapi kebanyakan orang nggak kayak gitu. Oke, Kebanyakan orang merasa terancam kalau apa yang komponen-komponen imannya nih kalau dipertanyakan orang merasa terancam, dan rasa terancam ini manifestasinya macam-macam, bisa marah atau bisa takut. Makanya ada yang bilang aku tuh mengerikan, menakutkan. Ada yang marah-marah ke aku atau bahkan merasa terancamnya merasa ingin membunuh aku. Itu tuh banyak loh Bang. Iya. Padahal kan abis itu yang menantang aku, dia bikin rilis di sosmednya bilang ya aku tuh muslim. Dia ngobrol sama aku dan ngobrol sama keluargaku. Siapa nih yang marah? Yang nantangin aku. Oh, yang nantangin aku. Yang tadi yang si Cindo itu? Dia ngumumin ini Kumaila itu muslim, Kumaila itu hafizoh, Kumaila dari keluarga yang terpelajar, ya hal-hal kayak gitulah. Tapi ada rilis kayak gitu Bang, orang termarah. Wah, kayak orang menganggap aku di tes Quran tidak selancar itu hal yang memalukan buat mereka. Buatku tidak memalukan sebenarnya. Tapi mereka beribu-ribu orang komentar ini menarasikan seolah-olah hal yang memalukan. Ini komentar di mana sih? Di Forbidden Questions, di Instagramku, dan di Instagram Forbidden Questions, di Twitter juga. Di Twitter ditujukan ke kamu? Ditujukan ke aku, kayak seolah apa namanya? Ya, intinya mereka menganggap seperti aku tuh hina sekali dan memalukan sekali gitu loh. Padahal I think orang-orang yang hafal Quran lama gitu, yang hebat sekali, dikasih soal-soal kayak gitu juga pasti akan nggak otomatis, maksudnya ring the bell terus lanjut lancar, karena ring the bellnya di beberapa tempat nih. Ini bagian ayat yang ini ada di sini, ini bagian yang mana? Nah, karena aku tidak yakin di mana, aku banyak ngetes apakah lanjutannya ini. Terus ternyata pengujinya nonton aku bukan itu, apakah ini gitu loh. Jadi karena saya nggak lihat ya. Jadi misalnya kalau Bang Ade lihat mah Bang Ade kagum, Bang Ade mah gampang kagum. Ya, saya mau jawab apa ya? Karena memang buat saya pertama-tama bahwa ada orang bisa menghafal berapa ayat, 6.000 ayat itu buat saya nggak masuk akal kalau sampai ada orang yang tidak kagum dengan kemampuan seseorang, terlepas dari dia ngerti atau enggak ya. Maksudnya kan gini, Anda kan tadi mengatakan sebetulnya itu baru satu tahap ya, menghafal itu. Karena yang lebih penting setelah dia hafal, ada berapa tahap sih sebetulnya? Kalau menurutmu? Ada nggak? Bahkan menurutku tahap hafalnya bisa di skip. Kan kita kan kalau mempelajari sebuah ilmu, mempelajari buku kan kita tidak harus menghafalkannya dulu secara verbatim kan. Tapi bisa kita kaji aja. Nah, nanti kalau misalnya kita kaji, ya kita tahu itu ada di mana gitu. Kita tahu ini pernah dibahas di Quran, dan kita tahu ilmu-ilmu di belakangnya gitu, tanpa harus menghafalkannya kalimatnya seperti apa. Betul, kata per kata secara tepat gitu. Ya gini. Jadi tapi kembali ke apa yang Anda katakan mengenai bahwa saya sangat mudah kagum. Kekaguman saya terus mata-mata karena kok orang ini bisa menghafal sampai ada 6.000 sekian ayat. Ya. Itu buat saya
kalau ada orang sampai nggak kagum dengan kemampuan orang menghafal 6.000 ayat, itu doesn't make sense. Ya, Oke. pasti kagum. Oke? Oke. Jadi saya kagum dengan Anda. Nah, orang-orang ini tapi masalahnya dia marah kenapa? Aku nggak tahu, ada yang berusaha gini, Kumaila tuh bacaannya sama aja kayak keponakan saya yang anaknya 6 tahun. Atau hal-hal kayak berusaha, ini Maksudnya apa? belepotan, Jadi, amburadul gitu-gitu. Kan makanya saya kan nggak nonton ya. Iya. Saya nggak nonton. Jadi seamburadul apa sih? Nah, itu dia. Aku meragukan masyarakat umum punya kemampuan untuk mengevaluasi aku. Karena aku tuh pernah dievaluasi oleh penghafal Al-Quran terhebat di negeri ini gitu. Iya. Gitu. Dan orang-orang itu memberikan Anda tetap nilai bagus ya? Relatif bagus, bukan yang terbaik gitu, tapi relatif bagus. Dan ketika misalnya aku gagal, nilaiku kecil atau ngulang, aku juga nggak akan dimarahin. Tidak begitu tradisinya dalam Studi, murid dalam pembelajar Al-Quran tuh tidak ada tradisi caci maki dan menjatuhkan gitu. Kan ada nih teman-temanku yang cuma hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Itu tuh kayak biasa aja gitu, nggak ada yang kayak lu cuma hafal 5 juz lulusan tafsir hafal 5 juz doang. Nggak apa-apa gitu. Tapi ada Jadi bisa ya, ada orang lulus tafsir tapi hanya hafalnya 5 juz? Itu minimal, syarat minimal. Oke. Kalau di perguruan tinggi? Di perguruan tinggi yang aku jalani ada syarat hafal Qurannya ya. Dan kebetulan aku ambil yang syaratnya penuh gitu. Jadi orang yang disebut hafal Quran tuh nggak mesti hafal 6.000 ayat itu ya? Biasanya yang disebut hafal Quran sih biasanya yang penuh ya. Yang penuh? Yang penuh. Tapi kan tadi dia bisa lulus yang tadi 5 juz itu. Karena syarat minimal kelulusannya. Syarat minimal. Oke, nah kembali ke tadi. Kalau dalam pandangan saya nih, minta maaf kalau saya salah. Orang itu memang karena ingin marah aja sama Anda. Dia cerita bahwa dia terprovokasi. Siapa? Orang yang menantang aku. Bukan yang menantang, yang marah-marah itu loh. Yang bilang, nih amburadul nih keponakan saya yang 6 tahun juga lebih bagus. Gitu. Karena kamu bilang, dia itu pada dasarnya nggak tahu. Aku curiganya begitu ya, asumsiku begitu. Iya betul. Anda tuh sangat rendah hati emang. Anda tidak berani mengatakan bahwa, tidak bersedia mengatakan bahwa orang ini emang nggak ngerti. Karena karena aku kan nggak tahu. Nggak, pertanyaan saya kan begini. Ketika Anda diuji hafalan tersebut, nah tipe kesalahan Anda tuh tipe kesalahan yang amburadul atau itu tipe kesalahan umum di penghafal Quran sih. Yang salah sedikit terus dikoreksi sedikit akan kembali ke jalan yang benar gitu ya? Iya, dan saat itu kan ada abangku juga nemenin aku. Abangku juga kan hafal Quran atau nyaris hafal Quran ya, belum wisuda Quran. Abangku juga bilang ini soalnya susah-susah banget gitu. Dia juga cengir. Dan waktu lagi aku kasih lihat waktu abang aku nonton aku di tes live sama netizen gitu, abangku juga bilang ini soalnya gampang-gampang banget gitu. Apalagi ada Armando nih, ini cemen banget ini. Oke, jadi saya rasa, dan ini buat penonton, kalau Anda adalah satu di antara begitu banyak penonton yang marah-marah sama Kumaila, come on lah. Gak usah lah begitu marah-marah ya. Karena ya buat saya mau bilang bahwa Kumaila ini udah lulus, sudah pernah mendapat ijazah penghafal Al-Quran kan? Iya. Nah misalnya sekarang begini, ketika Anda akan diuji itu pada hari, saya nggak tahu tanggal berapa kan, itu Anda baca-baca dulu nggak, ngapal-ngapalin nggak di rumah? Harusnya gitu ya, tapi enggak. Enggak ya? Enggak, abang aku juga ngingetin terus, ayo Qurannya buka gitu. Ya aku kayak buka sekilas, terus aku terdistraksi suatu ayat, terus aku jadi inget kayak apa yang aku pikirkan tentang ayat itu waktu aku kecil. Terus aku jadi nggak bisa lanjut, atau kayak nanti abang aku bilang, ayo Mel dibuka Qurannya gitu. Terus aku buka, pasti aku terdistraksi ayat lagi yang dulu tuh jadi kayak kenapa ini kontradiktif sama itu ya, kenapa Allah nyusunnya kayak gini ya. Hal-hal kayak gitu muncul lagi. Jadi aku rasa aku akan kesulitan membaca Quran seperti aku membaca Quran waktu kecil. Kalau waktu kecil kan aku membaca Quran tanpa peduli pada maknanya, ya karena nggak tahu maknanya gitu. Aku cuma ngeliat itu sebagai susunan kata-kata asing aja. Nah, pada masa sekarang, itu ya? Betul. Kalau sekarang tuh aku sudah kesulitan melihatnya seperti itu. Boleh tahu kesulitan tuh artinya apa? Aku nggak bisa fokus cuma pada urutan secara tepat. Pasti aku jadi terdistraksi. Tapi kenapa Tuhan pakai kata ini ya? Kenapa bukan pakai kata ini ya? Kenapa Tuhan harus mengulang perintah ini ya? Padahal kan tadi di surat yang sebelumnya udah gitu. Terus jadi ya, aku jadi ingat misalnya waktu kecil, kenapa ini nggak efisien banget ya sebagai kitab pedoman hidup, atau yang kayak gitu-gitu tuh jadi mulai masuk lagi gitu.
ke kepalaku. Eh, tapi Anda sendiri sebetulnya mulai belajar tentang arti, makna gitu ya, interpretasi itu pada saat kapan? Itu ya seiring belajar, karena kan aku selalu di pesantren ya, di pesantren kan belajar bahasa Arab. Iya, Jadi iya. seiring belajar bahasa Arab, aku juga seiring menyerap bahasa Al-Quran gitu. Jadi sebetulnya Anda tuh baru paham itu bukan di perguruan tinggi ya, even sebelumnya pun sudah. Nah, di perguruan tinggi tuh udah bukan ngomongin makna lagi, karena asumsinya semua mahasiswa udah bisa bahasa Arab. Kadang-kadang dosen tuh ngejelasin sesuatu panjang lebar pakai bahasa Arab terus nggak diartiin lagi. Dosennya pakai bahasa Arab. Kayak kadang-kadang ngejelasin sesuatu atau ngutip sesuatu pakai bahasa Arab terus nggak diterjemahin lagi, karena diasumsikan semua mahasiswa lancar berbahasa Arab gitu. Padahal nggak. Aku nggak. Aku terutama bahasa Arab modern nggak. Kemampuan bahasa Arab aku terbatas di bahasa Arab klasik dan bahasa Arab Qurani. Oke, jadi bahasa Arab modern itu berbeda dengan bahasa Arab yang ada di dalam Quran. Beda. Jadi kalau ya? misalnya aku paham Quran, aku paham kitab-kitab, sebutlah kitab fikih atau kitab apa yang ulama-ulama zaman dulu, terus aku dikasih artikel Al Jazeera, langsung sakit kepala aku akan bacanya aku akan sangat gelagapan gitu. Meskipun mungkin pada akhirnya bisa nangkep ini isinya apa, tapi tidak seterampil kalau misalnya baca kitab-kitab lama atau baca Quran. Oke. Nah, asumsinya, jadi dulu itu juga shock aku waktu lagi baru masuk kuliah, karena diasumsikan kita semua ngerti bahasa Arab. Jadinya aku kayaknya satu-satunya C di nilai aku tuh bahasa Arab. Tapi emang bahasa Arabnya susah banget. Ini bahasa Arab yang mana nih? Yang pelajaran bahasa Arab secara umum. Jadi yang udah modern ya. Udah modern. Iya. Karena misalnya kita belajar bahasa Arab tapi dikasih baca artikel ekonomi gitu. Jadi kayak analisis statistik apa, tapi bahasa Arab itu aku sangat tidak terlatih. Bahasa Arab aku tuh bener-bener sangat terbatas hanya untuk memahami kitab suci dan hadis-hadis terutamanya. Ya. Ternyata setelah itu aku menyadari, wah betapa skill bahasa Arab aku tuh sangat terbatas ya. Ketika diperlukan dalam dunia modern yang nyata, aku gagap. Gitu. Nah, saya ingat sekali dalam pembicaraan kita sebelum ini, kita tuh seperti tiba pada sebuah kesimpulan atau pertanyaan, ya. Menghafal Quran tuh ada gunanya nggak sih? Ya kan? Dan ketika itu Anda mengatakan sebetulnya enggak ya? Menurut aku enggak. Ini kan banyak yang bantah ya. Tapi bantahan-bantahan yang aku terima tuh belum ada yang mengubah pendapat aku gitu. Mungkin bisa jadi kalau misalnya ada penonton-penonton yang ingin mengubah pendapatku gitu, bisa kasih bantahannya. Tapi so far aku belum merasa mendapatkan argumen yang cukup kuat tentang pentingnya menghafal Quran secara lancar. Ini kan aku kan dicaci maki ribuan orang karena hafalanku tidak lancar kan. Yang mungkin menurut mereka itu memalukan atau gimana, sedangkan menurutku kan itu wajar gitu. Dan bahkan di kalangan penghafal Quran sendiri itu wajar gitu. Jadi itu bukan hal yang memalukan gitu. Nah, orang-orang yang, tapi pertama emang betul ribuan, ratusan kali. Iya. Ribuan sampai ribuan. Soalnya kayak satu kali postingan komennya ada kayak 1000, pas aku lihat pada marah-marah soal itu semua. Yang dukung aku nggak ada? Ada juga ya. Yang wah hebat nih. Betul. Tapi kebanyakan yang dukung aku malah kayak ngumpet-ngumpet karena katanya kalau ketahuan dukung aku ya dirujak juga, jadi target juga. Menarik ya. Terus aku bilang ya udah kalau gitu nggak usah komen atau apa juga. Iya. Komentar aja langsung ke saya, kirim DM atau apalah ya. Oke. Nah orang-orang yang marah dan bilang bahwa pendapatmu bahwa ini tidak bermanfaat itu salah. Dia bisa nunjukin apa manfaat dari menghafal Al-Quran? Kasih contoh aja. Ya, hal-hal yang dengan semangat religius. Masih sama untuk preserving Quran. Tapi kan waktu itu aku udah ngasih bantahan soal Quran udah dicetak banyak kan. Preserving itu artinya menjaga, menjaga pelestarian. Ya. Udah. Dan Anda akan bilang ya buat apa harus dihafal? Iya, untuk melestarikan ada banyak upaya lain dibanding mengandalkan ingatan manusia yang rapuh gitu ya. Betul. Ya, terus habis itu alasan surga dan lain-lain itu nggak terlalu aku ituin surga karena apa? Oh, kalau masuk surga atau orang tua yang masuk surga karena kebergunaan yang aku maksud kan dampaknya dalam jangka panjang di dunia ya.
orientasinya ini dunia gitu. Generasi masa depan kayak gimana yang mau kita ciptakan gitu. Anda menganggap kalaupun orang bisa menghafal Al-Quran, itu tidak akan ada atau tidak akan banyak manfaatnya bagi orang itu untuk bisa memahami ilmu pengetahuan atau bahkan memahami agama itu sendiri. Banyak kok penghafal Quran yang nggak paham bahasa Arab. Itu hanya hafal aja ya. Hanya hafal aja, itu banyak. Apalagi belajar tafsir gitu. Dan belajar tafsir di sini ada belajar tafsir, ada ngaji tafsir. Biasanya kan kalau di pesantren sistemnya itu adalah ngaji. Jadi kalau ngaji itu ada nih karya kitab, terus kita baca. Biasanya kitabnya tuh tidak bertanda baca, jadi gurunya ngasih tahu nih alhamdulillahi gitu. Nanti mereka pada barisin segala puji bagi Allah, terus lanjutin gitu. Jadi ngaji itu gitu, ngaji kitab tuh. Nah, sebenarnya kalau misalnya udah level mahasiswa kan kita lebih belajar secara mandiri ya. Jadi misalnya temanya nih tentang opresi perempuan gitu. Coba kumpulin ayat-ayatnya dan cek karya-karya tafsir baik yang klasik, kontemporer atau modern gitu. Bagaimana pendapat para ulama gitu. Jadi level belajarnya kan beda gitu. Nah, itu kan sangat jarang sekali. Tapi itu juga gini, sangat dipahami kenapa jarang sekali, karena kan prospek kerjanya nggak ada. Suram lah prospek kerjanya suram. Penghafal Quran nih prospek kerjanya suram lah ya. Ya, tapi ini masyarakatnya insentif status sosialnya mahal. Jadi dia itu penghafal Quran loh gitu ya. Bisa dihormati, bisa mendapat penghormatan gitu. Meskipun secara insentif kerja tidak terlalu berguna. Jadi makanya biasanya santri-santri atau ya lulusan kayak aku biasanya karir awalnya tuh guru ngaji. Termasuk aku. Dulu pernah jadi guru ngaji ya? Sekarang udah nggak? Masih? Kalau ada yang mau ngaji sama aku boleh. Cuman aku mengasumsikan orang nggak mau ngaji sama aku karena nggak pakai kerudung. Oh iya. Dan kamu nggak akan berpura-pura pakai kerudung agar dapat murid? Enggak lah. Oke, saya juga mau tanya soal ini mungkin terakhir nih. Jadi di dalam sekolah-sekolah itu Anda belajar tentang, Anda menghafal Quran, Anda memahami arti Quran gitu ya. Tapi diajarkan nggak untuk berpikir kritis tentang isi Quran itu? Nah, bagian itu adalah bagian yang paling berat kan. Bahkan bagi para akademisi Quran sendiri gitu. Makanya peluang studi mahasiswi tafsir itu adalah misalnya mencari ayat-ayat yang ganjil atau yang kita nggak boleh bilang ganjil ya. Jadi terkesan ganjil atau terkesan kontradiktif itu jadi bahan penelitian gitu. Dan yang namanya lingkup tafsir itu tidak konklusif dan tidak definitif gitu. Jadi ada subjektivitas dari penafsirnya. Dan itu boleh? Kalau secara umum boleh. Ada aliran-aliran dalam Islam yang nggak bolehin ada. Termasuk di Saudi itu nggak boleh. Makanya nggak ada ahli tafsir dari Saudi itu nggak ada. Jadi setelah itu diberikan Anda pelajari, ya terimalah itu. Itu sebagai sebuah kebenaran. Cara menafsirkan ayat ini adalah seperti ini ya. Misalnya saja, taruhlah begini. Ayat yang mengatakan taruhlah poligami. Anda boleh menikah dengan lebih dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah tafsirannya itu udah ada tafsiran yang baku mengenai ayat tersebut, and that's it. Gitu kan. Beberapa negara atau beberapa aliran ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya Tapi di Saudi itu begitulah ya. Iya, tapi kalau misalnya di kerangka studi tafsir nih kita bisa bedah. Misalnya kalau kita lihat dari sisi linguistik, ini gimana gitu. Ada penafsiran dari sisi linguistik, ada yang masuk dari isu sosial, ada yang dia cuma mau menafsirkan ayat-ayat yang memang ada hadis penjelasnya gitu. Ada hadis yang ngomongin tentang ayat itu. Kalau nggak ada hadisnya, jadi ada yang nggak mau kalau nggak ngomongin hadisnya. Kontroversinya tuh itu. Jadi gini, Quran itu kan adalah wahyu suci, wahyu Tuhan. Takutnya penafsiran itu kan akal manusia. Akal manusia kan dianggap nggak sempurna, dianggap kecil gitu. Sedangkan wahyu Tuhan ini suci. Takutnya kalau misalnya Quran ini dipikirkan oleh akal manusia yang sempit ini, jadinya ternodai. Nah, kontroversinya tuh biasanya begitu. Kayaknya sampai sekarang juga begitu. Makanya aku sering bilang, kamu menafsirkan Al-Quran sembarangan gini. Kayak padahal aku tidak melakukan penafsiran sembarangan. Mandiri. Lebih tepatnya aku nggak melakukan penafsiran mandiri gitu. Karena?
Kalau nggak mandiri itu karena- artinya Anda merujuk pada apa? Iya, merujuk pada sana sini. Oke. Meskipun tidak secara eksklusif aku merujuk pada kitab tafsir ya. Kayak misalnya ketika aku mencari tahu kenapa babi haram kan aku mencari catatan arkeolog dan catatan antropolog gitu tentang peternakan babi di Timur Tengah gitu. Dan itu dianggap harusnya nggak begitu dong gitu Ya, ya. harusnya nggak usah mempertanyakan wahyu Tuhan gitu. Kayak gini pertanyakan berarti keimanan aku dipertanyakan, berarti ketaatan aku dipertanyakan. Bahkan ada di X tuh ada gus-gus gitu. Kalau padahal ini tuh nggak usah ribet gitu. Kalau saya sih simple. Kalau kata Quran haram ya haram ya masalahnya aku bukan kamu ya. Gitu. Memang ada nuansa anti apa ya? Mungkin anti berpikir kritis. Anti berpikir kritis. Oke, Kumaila, saya pikir ini sangat menarik dan kita perlu bicarakan lagi di lain waktu. Tapi kali ini Ganti topik aja lah, jangan ngomongin Quran lagi. bukan soal penafsiran kritis, soal cara berpikir kritis itu, ya. Itu kan penting ya menurut saya, buat kita semua. Menurutku juga. Ya gitu ya. Jadi untuk sementara tapi terima kasih buat penjelasan tentang rumah tadi. Dan saya nggak ngerti kenapa Anda nggak terima rumah itu. Karena Anda sudah lulus, Anda sudah bisa membuktikan. Enggak lulus, banyak netizen yang bilang aku gagal. Iya. Tapi orang yang menguji Anda bilang, I respect you. Enggak gini kan, dia bilang kan syaratnya harus mutkin. Tapi kan sebenarnya kan syarat hafal Quran tuh nggak harus. Mutkin. Nah ini tergantung lembaga tahfidznya, makanya nggak bisa definitif. Tapi aku juga nggak terlalu peduli pada ketepatan rules, karena ya aku nggak akan ambil anyway. Oke. Jadi itu yang penting. Anda tidak akan mengambilnya anyway. Jadi sebetulnya kalaupun orang itu bilang, wah Anda pintar sekali ya. Terus dia mau ngasih rumah sama Anda akan bilang nggak usah lah. Iya nggak bisa. Kasih aja ke Syekh itu. Betul. Bahkan meskipun misalnya aku menjawab dengan sempurna gitu, nggak akan aku ambil ya. Luar biasa. Saya lagi-lagi udah tadi kagum karena Anda hafal. Sekarang saya kagum karena Anda bisa-bisanya mengatakan bahwa saya nggak terima rumah hanya karena saya hafal. Ya itu kan aku akan merasa salah karena awalnya kan aku cuma iseng tuh untuk naikin ini, ayo gitu ya, ini ternyata. Nah habis itu aku juga akan merasa bersalah kalau aku mengambil rumah itu karena aku merasa aku mengeksploitasi kemarahan dan kenaifan orang itu karena dia cerita dia tuh terprovokasi. Iya. Selamat ya Kumaila atas perjalanannya. Penonton kita akhiri dulu di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik yang penting berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Dea.